Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan telah meminta bantuan nomor 7 di alam dewa kekacauan. Dia juga jelas menyadari bahwa dia masih kekurangan bahan obat untuk memurnikan pil. Sehingga dia menemui seniornya Ye Feiyu untuk meminta bantuannya. Kakak senior Ye Feiyu, apakah kau yakin ini adalah tempat penyimpanan bahan-bahan obat? Ucap Xiaoyan menatap Ye Feiyu dengan tatapan ragu tanpa sedikit pun menyembunyikan keraguannya. Tentu saja, aku tinggal di sini. Tidak mungkin aku tidak tahu. Jawab Ye Feiyu dengan percaya diri sambil menepuk dadanya. Tingginya memang cukup menjulang, dan tiap tepukan tampak mantap dan penuh keyakinan. Meski bangunan ini sudah tua, tidak ada debu yang terlihat di permukaan. Bahkan tidak ada tanda-tanda pernah disentuh oleh tangan. Hal ini membuat Xiaoyan semakin curiga. Pada saat ini, Ye Feiyu membuka pintu ruangan di lantai atas, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Xiaoyan terpana sejenak dan pemandangan itu mengejutkannya tetapi tidak terlalu jauh dari dugaannya. Di dalam ruangan memang ada bahan-bahan obat. Tepatnya bahan-bahan itu dulunya adalah bahan obat yang berharga. Namun sekarang semuanya tidak bisa lagi digunakan. Segera Xiaoyan mengulurkan tangannya. Dan ketika jarinya menyentuh salah satu bahan-bahan yang tadinya berwarna hitam gelap, segera itu hancur menjadi serpihan abu. Melihat ini Xiaoyan mengerutkan keningnya. Kakak senior Ye Feiyu, bahan-bahan obat ini... Jangan-jangan ini sisa-sisa yang ditinggalkan saat Yang Mulia masih hidup? Tanya Xiaoyan dengan ragu. Aku juga tidak tahu. Jawab Ye Feiyu sambil menghela nafas. Yang kuingat, ruangan ini sudah lama seperti ini dan sepertinya bahan-bahan obat di sini sudah tidak layak lagi. Ucap Ye Feiyu mengulurkan jarinya yang ramping lalu mengusap salah satu bahan obat. Dan seketika bahan itu pun hancur menjadi serbuk halus. Maafkan aku, tapi aku tahu tempat yang lain. Ucap Ye Feiyu tersenyum tipis tampak sepasang lusung pipit muncul di pipinya. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dan mengikuti Ye Feiyu menuju lokasi lainnya. Tempat itu adalah ruang latihan alkimia. Tempat di mana seluruh bahan obat dari alam dewa kuno dikumpulkan dan dimurnikan. Bangunan ini merupakan satu-satunya yang memiliki kualitas tinggi. Nyaris seperti istana dengan wewangian obat yang kuat bahkan sebelum mendekatinya. Kakak senior Ye Feiyu, tempat yang kau tunjukkan sebelumnya sepertinya punya tujuan lain bukan? Ucap Xiaoyan bertanya dengan ragu. Tentu saja. Jawab Ye Feiyu sambil tersenyum kecil. Dulu kau memang bukan muridku, tetapi pernah menjadi guruku. Jadi aku mengajarimu sebagaimana guruku dulu mengajariku. Ucap Ye Feiyu mungkin tidak sengaja namun cara bicaranya seperti anak kecil. Wajahnya yang bulat dan sedikit berisi membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Kalau begitu, aku serahkan pada kakak seniorku. Jawab Xiaoyan sambil membungkuk dengan hormat. Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya meski dia merasa mungkin itu bukan hal yang penting. Namun bagi Ye Feiyu yang seperti seorang anak kecil, dia sepertinya ingin mengulang kenangan dengan mengerjai Xiaoyan. Sama seperti bagaimana gurunya dulu suka mengerjainya. Xiaoyan kecil, kakak senior membawamu ke ruangan itu untuk mengingatkanmu. Ucap Ye Feiyu sambil tersenyum kecil. Bahan-bahan obat itu adalah masa lalu. Selama ribuan tahun, kau telah berlatih hingga titik ini. Bagi manusia biasa untuk makhluk yang bukan dewa, beberapa gunung mungkin akan runtuh dan lautan bisa menangis. Semuanya masih terlihat jelas.
Tetapi apakah kau sadar meskipun bahan-bahan obat itu sudah seperti bayangan yang memudar, namun bangunan ini masih tetap berdiri. Dulunya tempat ini dibangun untuk menyimpan bahan-bahan obat itu. Ucap Ye Fei Yu sambil tersenyum kecil. Kau harus berterima kasih pada seniormu ini yang telah membantumu menjelaskannya. Ye Fei Yu kemudian menepuk ringan bahu Xiaoyan menunggu sampai Xiaoyan mengucapkannya. Terima kasih atas bimbinganmu kakak senior. Ucap Xiaoyan menunduk dengan hormat. Dia merasa ada makna yang mendalam di balik semua ini. Tetapi kesadaran itu belum sepenuhnya dia pahami. Hal ini bukan karena kurangnya pemahaman, melainkan ada rasa tak terucap yang menghambatnya. Tidak perlu berterima kasih. Dulu kau adalah guruku dan sekarang kau adik juniorku. Rasanya sangat menyenangkan. Ucap Ye Fei Yu dengan riang. Lalu mengajak Xiaoyan memasuki ruangan besar bernama Pavilium Peracikan Obat. Begitu Xiaoyan memasuki Pavilium Peracikan Obat, dia terperangah oleh pemandangannya. Tempat ini berbentuk lingkaran, terbagi menjadi beberapa platform di mana para alkemis duduk dalam meditasi dan fokus memurnikan obat. Jangan terkejut saudara junior, setelah perang melawan Taisu dimulai, kebutuhan akan ramuan obat sangat besar sehingga mereka harus bekerja keras untuk memenuhi permintaan. Ucap Ye Fei Yu tersenyum sambil menunjuk para alkemis. Lihat mereka, lihatlah betapa hebatnya teknik mereka. Seperti api yang mengalir mulus. Xiaoyan memperhatikan dengan cermat setiap alkemis memiliki gerakan tangan yang konsisten. Seolah-olah mereka semua diajari oleh guru yang sama. Dia segera mendekatinya lalu memandang lebih teliti. Namun teknik mereka semakin membuatnya bingung. Tiba-tiba terdengar seruan dari arah di depannya. Ada seseorang yang tepat menghadap Xiaoyan. Guru, berkat bimbinganmu di masa lalu, kami memiliki keterampilan sehebat ini dalam memurnikan obat. Izinkan kami untuk memberi hormat. Pada saat ini para alkemis langsung menunduk penuh hormat. Semua mata mereka tertuju pada Xiaoyan. Sementara Ye Fei Yu yang berada di sampingnya tampak cemberut. Guru tetaplah guru. Meski sudah bereinkarnasi, tetap saja menjadi pusat perhatian. Gumam Ye Fei Yu dengan nada kesal. Xiaoyan teringat saat bagaimana di alam dewa kuno. Dia menjadi pusat perhatian ketika memurnikan obat di depan semua alkemis. Dia tidak menyangka bahwa saat ini dia masih memiliki daya tarik yang sama. Pada saat yang sama, Xiaoyan mendengar suara yang sangat dikenalnya. Dia menoleh dan melihat seorang pria tampan dan gagah berjalan mendekatinya. Guru? Xiaoyan terkejut saat melihat pria tampan itu tersenyum tampak senang melihat keterkejutan dari Xiaoyan. Apakah kau tidak mengenaliku? Ucap pria itu tertawa kecil. Hanya sedikit berdandan tampil yang lebih muda, ini lebih cocok untuk seorang guru. Dari suaranya, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah Yalau. Namun tampangnya yang muda benar-benar membuat Xiaoyan kesulitan mengenalinya. Yalau yang dikenalnya selalu berwajah tua. Melihatnya sekarang, Xiaoyan merasa sedikit bingung. Nak, kau sudah tumbuh besar, tetapi tidak sekalipun kau peduli pada gurumu lagi. Ucap Yalau berkata sambil melirik nakal sehingga membuat Xiaoyan memutar matanya. Sepertinya guru tidak perlu kukhawatirkan, jawab Xiaoyan sambil menahan tawa. Apa jangan-jangan guru sudah banyak memiliki murid perempuan? Tanya Xiaoyan. Hahaha, tidak terlalu banyak, hanya ada 2 saja. Aku tidak seperti dirimu yang selalu dikelilingi oleh para wanita. Ucap Yalau langsung membalas candaan dari Xiaoyan. Pada saat ini Ye Fei Yu yang berada di antara mereka seakan terabaikan. Dengan mulut yang mengerucut dan pipi yang membengkak seperti mulut tupai yang penuh dengan kacang, dia tampak kesal. Pada akhirnya dia angkat bicara. Hei, ini bukan hanya obrolan kalian berdua saja. Ucap Ye Fei Yu melompat ke arah Yalau, lalu memukulnya dengan lembut. Guru dan murid yang tidak punya sopan santun. Xiaoyan buru-buru mundur beberapa langkah takut terkena imbasnya. Baiklah, guru,
Kedatanganku kemari karena aku butuh beberapa bahan obat. Ucap Xiaoyan memanfaatkan momen itu untuk mengalihkan pembicaraan. Oh, aku menyimpan bahan-bahan obat ini. Katakan saja apa yang kau butuhkan. Mendengar ini, Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa Yalo begitu santai dan humoris. Cukup guru, ucap Xiaoyan berkata dengan nada penuh penghormatan. Dengan teliti, Yalo berhasil menemukan bahan-bahan untuk meramu pil pemulihan surga yang dibutuhkan Xiaoyan. Yalo segera mengeluarkan berbagai bahan langka yang telah disimpannya dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Dengan kemampuan alkimiaku saat ini, aku bahkan tidak bisa memurnikan bahan obat ini, jadi tidak ada gunanya menyimpannya. Meski saat berbicara Yalo terlihat tenang, namun di dalam hatinya masih terasa pahit. Dia tahu betul apa keinginan untuk membantu murid kesayangannya, sehingga dia menyerahkan bahan-bahan obat yang ada di dalam cincinnya kepada Xiaoyan, seolah-olah menyembunyikan niat baiknya yang tulus. Xiaoyan menyadari apa yang dilakukan oleh gurunya, dan dengan sedikit ekspresi melankolis, dia mengingat masa lalu. Ketika gurunya memberikan segala yang dimilikinya demi mendukung perkembangannya, bahkan ketika Nalan Yanran memberikan serbuk pengumpul energi untuk memutuskan pertunangan dan memperlakukannya, Yalo merubahnya menjadi permen kecil dan disempurnakan dalam sekejap mata. Kemudian memberikannya kepada Xiaoyan. Rasa kasih dan ketulusan yang tulus dari gurunya tidak pernah berubah bahkan hingga saat ini. Dengan penuh hormat, Xiaoyan mengambil bahan-bahan itu dan berpikir untuk segera kembali ke Xiao Mansion dan memurnikan pil pemulih surga. Ketika dia akan bergegas keluar, semua alkemis yang ada di ruangan itu langsung berdiri, lalu mengepalkan tangan mereka dengan penuh penghormatan. Peristiwa saat Xiaoyan memurnikan pil di masa lalu telah membawa pengaruh besar pada alkemis di alam dewa kuno, sehingga membangkitkan rasa kagum terhadap keterampilan luar biasa yang dimiliki Xiaoyan. Bagaimanapun, setiap detail yang ditunjukkannya telah memberikan pemahaman bagi para alkemis di alam dewa kuno. Dan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Xiaoyan segera melangkah maju untuk keluar dari ruangan, diikuti tatapan para alkemis. Namun tiba-tiba, dia berhenti lalu berbalik menuju ruang tengah paviliun pemurnian obat. Yalo memandang dengan penuh arti tindakan Xiaoyan. Tentu saja dia memahami apa yang dilakukannya. Seketika sudut mulut Yalo tiba-tiba terangkat. Aku sudah mengerti apa yang akan dilakukannya. Anak kecil ini memang tidak pernah berubah, ucap Yalo bergumam pelan. Adapun Ye Feiyu, dia juga harus mengamati apa yang dilakukan Xiaoyan. Tanpa bicara banyak, Xiaoyan duduk di pusat paviliun pemurnian obat dan di depannya tiba-tiba muncul kuali besar. Dia segera melambaikan tangannya yang menyebabkan banyak bahan obat yang muncul di sekelilingnya. Kemudian kuali besar itu dipenuhi dengan api yang kuat. Para alkemis di ruangan itu hanya bisa terpana melihatnya. Bahkan dengan kemampuan mereka tidak ada yang mampu mencapai kualitas pil tingkat dewa yang sedang diramu oleh Xiaoyan. Keahlian dan kendali yang ditunjukkannya di atas setiap bahan obat dan api benar-benar luar biasa. Setiap gerakan tangannya tampak presisi dan membentuk perpaduan humoris yang sempurna. Faktanya para alkemis ini belum ada yang mencapai ranah jiwa alam. Bahkan Xiaoyan belum merasakan jiwa alam. Bagaimanapun menembus ranah jiwa alam sangatlah sulit. Hal itu juga menjadi hambatan bagi banyak alkemis. Tentu saja Xiaoyan tidak bisa membantu mereka menerobosnya. Dia hanya berharap mereka dapat menyadari beberapa arti dari pemurniannya. Saat ini Xiaoyan sudah mampu sepenuhnya mengontrol pemurnian ramuan pil tingkat dewa dan sedang bergerak menuju tingkat pemurnian obat yang lebih tinggi. Tentu saja, Xiaoyan juga ingin membuat terobosan lebih lanjut dalam bidang alkimianya. Aku harus menerobos belenggu alam jiwa. Momen ketika api 3 warna muncul menyebabkan suara ledakan. Seketika terdengar suara terkejut dari sekitarnya. Mereka merasakan suhu dan tekanan yang berasal dari api 3 warna. Para alkemis yang ada di sini langsung tercengang.
Tidak diragukan lagi, hal ini sulit dipahami oleh mereka. Ketika melihat Xiaoyan mengirimkan ribuan ramuan obat ke dalam api dengan lambaian tangannya, seruan itu datang lagi satu demi satu. Dan bahkan mata Yalo menyipit saat menyaksikannya. Keterampilan alkemis anak ini sungguh luar biasa. Apakah dia sudah mencapai level itu? Saat ini Yalo hanya bisa menghela nafas panjang. Bahan obat yang berbeda memiliki khasiat yang berbeda pula. Apakah itu bubuk atau cair? Maka suhu nyala api yang dibutuhkannya juga berbeda. Hal ini membuktikan bahwa Xiaoyan dapat mengontrol setiap inci api secara akurat. Pemurnian obat yang mengerikan juga membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat. Saat ini Xiaoyan terus melambaikan jarinya. Bahan obat ini terus diekstraksi dengan teknik yang tepat dan mumpuni. Bahkan para alkemis ini melihat ada ratusan bahan obat yang digabungkan dalam waktu bersamaan. Dan kemudian dimurnikan Xiaoyan dengan api 3 warna. Prosesnya terlihat sangat rumit, sehingga semua alkemis mengerti bahwa apa yang dimurnikan Xiaoyan sekarang bukan lagi pil tingkat suci tetapi pil tingkat dewa. Pil tingkat dewa? Aku telah menunggunya sepanjang hidupku, aku khawatir aku bahkan tidak dapat memurnikannya. Suara desahan itu berlanjut. Mereka juga menyaksikan prosesnya dengan penuh konsentrasi dan mencoba menghafalnya. Ketika pil itu mulai terbentuk, aroma kuat menyebar ke seluruh ruangan, sehingga menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Para alkemis langsung terperangah. Mereka merasakan aroma pil itu terlalu memikat. Apakah ini yang dinamakan pil tingkat dewa? Ini terlalu cepat dan sungguh sulit dipercaya. Tidak, itu tidak benar. Ini masih belum berakhir. Xiaoyan segera mengeluarkan ribuan bahan obat dan proses itu terus berlangsung tahap demi tahap, sehingga menjadi setetes cairan spiritual. Itu secara perlahan bergabung dengan pil setengah jadi, sehingga aroma obat yang lebih kuat menyapu seluruh paviliun pemurnian obat. Seperti angin musim semi yang masuk ke dalam nafas semua alkemis. Mereka bisa merasakan dengan jelas bahwa kualitas pilnya telah meningkat. Dan pemurnian seperti ini terjadi berulang kali, sehingga aroma pil memenuhi seluruh paviliun pemurnian obat. Aroma semacam ini cukup membuat setiap alkemis tergila-gila. Tetapi aroma seperti itu mewakili kualitas pil dan telah mencapai level yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya. Apakah ini memang benar pil tingkat dewa? Sungguh luar biasa. Ini sangat murni. Pil ini tidak rusak dan bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Banyak suara detak kagum bergema di ruangan ini, dan semua itu bisa dianggap sebagai keberuntungan mereka. Apa yang disempurnakan Xiaoyan bukanlah pil pemulih surga, melainkan pil tubuh dewa dan iblis. Ini bukan pertama kalinya dia membuat pil tersebut, sehingga keterampilan dan kemampuannya kini juga jauh lebih matang, yang memungkinkan Xiaoyan memamerkan keterampilan uniknya kepada para alkemis di sini. Pada saat ini dengan langkah tenang Xiaoyan mengambil pil yang telah selesai, lalu menyimpannya dengan hati-hati ke dalam botol giok dan mengakhiri sesi pemurnian pil tersebut. Yalo tersenyum kecil dan memandang Xiaoyan dengan penuh kehangatan. Xiaoyan, pil seperti itu langsung kau simpan ke dalam botol giok? Sungguh buang-buang uang saja, ucap Yalo. Guru, pil ini tidak sama dengan yang kau lihat. Tidak mengherankan. Xiaoyan tertawa pelan lalu menggaruk kepalanya. Botol giok ini adalah tempat yang aman, guru. Pandangan Yalo tampak penuh kasih sayang. Bagaimanapun, hubungan mereka telah melampaui sekedar hubungan murid dan guru. Bahkan sekarang mereka seperti keluarga yang saling melindungi di dunia ini. Guru, maafkan aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku harus pergi, ucap Xiaoyan segera mengangguk penuh hormat. Setelah menyelesaikan memurnikan pil tingkat dewa, dia segera meninggalkan ruangan pemurnian pil. Adapun Yalo, dia hanya menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Bahkan setelah Xiaoyan pergi, para alkemis yang berada di sini masih terpesona dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tentu saja pemurnian pil kali ini membawa manfaat yang luar biasa bagi semua orang.
Sebelum Sukyante berinisiatif menghubunginya, Xiaoyan bisa mengambil waktu untuk beristirahat dan mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi avatar Yuan Shen-nya juga memerlukan pil pemulih surga, jadi dia harus memurnikannya. Pada saat ini mata Ye Fei Yu tampak tidak senang dan bahkan ada kecemburuan. Xiaoyan segera mengucapkan selamat tinggal padanya dan bergegas kembali ke Xiao Mansion. Xiaoyan juga berencana sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk menyempurnakan pil pemulih surga. Selain memurnikan pil pemulih surga, Xiaoyan berencana memurnikan 3 pil lainnya, yaitu pil tubuh dewa dan iblis, pil dewa laut, dan pil pengembalian mimpi. Pil tubuh dewa dan iblis relatif mudah baginya. Namun untuk memurnikan pil dewa laut dan pil pengembalian mimpi, maka itu memerlukan usaha yang lebih. Namun dengan bantuan Taman Lingpu di dalam pagoda emas, Xiaoyan telah membudidayakan lebih dari 100 bahan obat berharga. Dia tahu bahwa di dalam Taman Lingpu ini, bahan-bahan tersebut telah dipelihara dengan sangat hati-hati, sehingga bisa meningkatkan kemampuannya dalam memurnikan pil ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Xiaoyan segera membalikkan telapak tangannya dan menampilkan 5 pil pemulih surga yang bersinar dengan warna hijau bersih. Pil ini menjadi andalan untuk mendukung avatar Yuan Shen-nya. Selama periode waktu ini, avatar Yuan Shen masih menyeret bintang sampah dan sedang berjuang menerobos dewa kuno. Tanpa bantuan pil pemulih surga, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan kemajuan energi dan darah avatar Yuan Shen-nya yang telah bekerja keras. Bisa dikatakan dia benar-benar berhasil. Jika ditambah lagi dengan pil pemulih surga, maka kecepatannya menerobos kerana dewa kuno akan lebih meningkat. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.